Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Kembali kami hadir hari ini tanggal 8 September 2022 untuk membawakan renungan dari bacaan Injil Matius 1 ayat 1 sampai 20 sampai 23. Sampai 23 betul ya. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kekuasaan ini selama-lamanya. Amin. Terus, amin. Jadi bacaan hari ini dengan perikop silsilah Yesus Kristus dan kelahiran Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yehosafat, Yehosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Setiel, Setiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Elwit, Elwit memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah sabda Tuhan, inilah Kristus. Wow, silsilahnya panjang sekali bro ya. Iya. Jadi gimana nih bro? Dari mengenai silsilah dan kelahiran Yesus. Kalau kita lihat bro ya, apalagi kita baca dari silsilah itu sesuatu hal yang menyenangkan atau membosankan bro. Gitu. Kayaknya ini apa sih? Tapi kita percaya ya, ini sesuatu yang ditulis oleh firman Tuhan, bukan abal-abal. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita percaya ini bukan sesuatu yang cuman membosankan,
Tetapi Tapi kita pasti boleh ada belajar. sesuatu di balik itu ya, Bro, ya. Betul, bro. Kira-kira bagaimana, bro, kalau umpamanya menurut bro? Ya, jadi kalau kita mengenai perikop ini sih, aku tangkapnya bahwa memang kelahiran Yesus itu adalah sesuatu yang sudah Ya, dinubuatkan, dinubuatkan dinubuatkan betul. oleh Nabi dari Yehuda ya, Bro, ya. Iya, betul. Nah, Dari keturunan Yehuda. dari keturunan Ini bisa Yehuda. dilihat dari ayat 1, bro. Betul. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan ketika kita tahu anak Abraham kemudian ada Yakub, kemudian ada keturunan Yehuda gitu. Itu sudah dinubuatkan. Taunya dari mana, bro? Kita lihat ada di kitab Yohanes 7 ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Ya. Dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Jadi kita tahu ya, karena sekarang kita tahu bahwa Yehuda keturunan dari Yesus adalah keturunan Daud, bro. Gitu, bro. Nah, terus kalau mengenai ayat dari 18 nih, Bro, kelahiran Yesus itu adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini kan berarti kan sebelum Maria menikah dengan Yusuf ya, baru bertunangan, tapi dia boleh mengandung oleh Roh Kudus. Betul. Ya kan? Nah, mungkin kalau itu bisa di-refer dari Lukas 1 ayat 26 ya, ketika Allah menyuruh malaikat Gabriel ke kota Galilea di Nazaret itu untuk berjumpa dengan Maria, dan di situ dikatakan bahwa Maria, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi memang dan kalau kita baca lagi di sini juga bahwa Yusuf juga didatangi oleh malaikat Tuhan ya. Betul. Dalam mimpi, dan mengatakan juga bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus dan akan lahirkan anak laki-laki dan kau menamakan dia Yesus. Jadi sudah dikonfirmasi kedua kalinya kepada dua orang yang berbeda ini ya, bro ya. Tapi kalau dari sini kan rasanya yang kita dapat tangkap adalah bagaimana kita harus belajar mengenai ketaatan daripada Maria dan Yusuf sendiri nih, bro. Ya, kan begitu ya, bro. Ya, nah, jadi kalau di ayat 38 di Lukas 1 ayat 38 itu tadi dikatakan kan Maria sepertinya dia jawab itu bahwa ketika malaikat itu mengatakan engkau akan mengandung, Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu kan bukti ketaatannya dia gitu ya, bro. Ya, benar. Kalau kita lihat, bro ya, kan ayat paralelnya di Lukas 3 ayat 23 sampai 28 ya. Ketika ini silsilah juga, bro, yang ditulis oleh kitab Lukas gitu, di mana ada perbedaan yang menurut saya sih sangat jadi ada beberapa pertentangan yang terjadi dalam teologi ya gitu. Tapi saya lihat kita ambil dari segi positifnya aja, bro, bahwa ketika ada perbedaan, jadi itu membuktikan bahwa penulisnya itu antara Lukas ini nggak bekerja sama, mereka nggak dan itu nggak direvisi segala macam, bro. Mereka nulis dengan sendiri ya. Dengan makanya itu diilhamkan Tuhan, bukan untuk membawa pertentangan, bro. Betul. Tetapi bagaimana kita boleh dikuatkan dari firman Tuhan itu, bro. Dan kalau kita lihat ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, bro, ada ketika Adam jatuh dalam dosa, saat itu juga ada rencana keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 2, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Makanya kenapa dia bilang perempuan? Karena melalui perempuan ini lahir Hawa ini ya, melalui nanti perempuan ini adalah Maria, bro. Oh, yang gitu ya. Melalui Maria, bukan dari keturunannya Yusuf, bukan papa kandungnya gitu. Dan keturunan antara keturunannya ular, maksudnya keturunannya iblis ini
dan keturunannya. Jadi dikatakan keturunan akan meremukkan kepalamu. Jadi ular itu akan diremukkan dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumitnya maksudnya apa? Kita tahu ya sekarang ketika ada Yakub dari keturunan Yakub. Yakub artinya tumit juga, bro. Kalau di bahasa Ibrani ya, bro. Gitu. Jadi melalui keturunan ini, kemudian ada keturunan Abraham, ada keturunan kemudian lahir keturunan Yehuda, ada rencana keselamatan itu. Kemudian Daud lagi, bro. Jadi rangkaian secara big picture, makanya ditulis dalam silsilah adalah sesuatu yang luar biasa, bro. Tapi kalau kita lihat lagi di silsilah itu, bro, kalau kita lihat di itu ada beberapa nama yang menarik kalau kita lihat dari ada nama-nama wanita ya. Ada nama-nama wanita, bro. Dari kalau kita baca dari ayat 2 seterusnya gitu, ada yang pertama nama Tamar, ya. Yang kedua nama Rahab, ya. Yang ketiga nama istri Uria, kita tahu ya namanya ya, Betseba. Kemudian yang keempat suami istri dari Yusuf, istri dari Yusuf, yaitu Maria. Ya. Jadi ada lima tokoh yang, ada satu lagi Ruth. Gitu ya. Jadi 5 orang tokoh ini masuk dalam silsilah. Ini bukan sesuatu yang aneh, maksudnya itu sesuatu yang aneh, bro. Karena dalam yang common lah, bukan sesuatu yang betul. Karena dalam budaya patriarki ya, kita lihat itu budaya itu perempuan itu nggak diprioritaskan gitu. Semua laki-laki. Tetapi ketika ditulis itu bukan, dan itu kalau kita pelajari secara singkat siapa itu Rahab, siapa itu Tamar gitu. Mungkin nanti ada sesi selanjutnya. Tamar ini bukan mereka, Tamar, Rahab, terus Betseba itu bukan orang Yahudi. Ya mereka ada yang dari Moab, ada Ruth kan dari Moab, kecuali Maria. Kayak gitu, bro. Ya jadi inti dari bacaan ini apa nih, bro? Kira-kira poinnya? Kalau saya lihat ada 3 poin ya, bro, kita belajar. Yaitu yang pertama adalah silsilah yang ditulis oleh Matius ini sangat penting, bro. Kita nggak usah lihat dari segi negatifnya, kita lihat dari segi positif. Bahwa itu merupakan satu yang diilhamkan Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa yang pertama masih karena itu menyatakan bahwa Mesias, Yesus, kelahiran Yesus adalah sesuai dengan nubuat. Ya. Yang kedua adalah rencana keselamatan bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi ada bangsa asing juga, termasuk kita, bro. Bangsa Indonesia. Gitu. Ya ini cuma digambarkan dari yang tadi 5 wanita itu yang masuk yang dalam macam-macam. Betul. Yang ketiga kita belajar yang dari ayat 23 bahwa Yusuf dan Maria itu dipilih Tuhan karena mereka orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan. Betul. Begitu, bro. Itu 3 poin, bro. Jadi memang Francis dari sini banyak sekali yang kita dapat pelajari mengenai kelahiran Yesus ini, bahwa sungguh Yesus hadir untuk menyelamatkan kita semua, karena kehadirannya ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya dari zaman Nabi yang Yehuda gitu ya. Zaman Yehuda. Nah, sejak ini, Bu, kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa itu. Betul. Nah, kemudian juga kita belajar dari Yusuf dan Maria sendiri tentang ketaatannya kepada firman Tuhan. Betul. Bahwa secara manusia mereka juga sulit menerima keadaan itu kan. Orang yang gadis masih perawan itu bisa hamil, ya kan? Bagaimana gitu kan? Nah, Yusuf juga yang belum menikahi Maria, berusaha melindunginya kan? Dia bahkan mau menceraikannya, tapi kembali lagi ya malaikat Tuhan datang dan dia taat akan firman Tuhan itu, gitu. Jadi sungguh luar biasa ya, bro. Walaupun panjang silsilahnya. Rasanya membosankan, bro, tapi kita dapat poin bahwa ini penting. Betul, gitu, bro. Iya, baik, Bro and Sis, demikian
Permenungan kami hari ini tanggal 8 September 2022, kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini dan kita menjadi umat-umatnya, anak-anak yang lebih baik. Ya. Sebelum itu mari kita tutup dengan doa, bro. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami boleh belajar bahwa mengenai silsilah ini bukan hal yang membosankan buat kami, tapi kami percaya bahwa ada rencana Tuhan, yaitu Yesus yang sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Dia akan dari keturunan Abraham, dari keturunan Daud akan lahir Sang Juru Selamat. Dan kami percaya juga, kami boleh belajar bahwa keselamatan itu bukan hanya kepada bangsa Yahudi, termasuk orang asing juga, termasuk kami bangsa Indonesia, orang yang berdosa, tetapi ketika kami percaya kepada Engkau, kami diselamatkan Tuhan. Dan yang ketiga, kami boleh belajar seperti Yusuf dan Maria, dipilih Tuhan karena ketaatannya yang luar biasa, karena kesalehannya Tuhan. Terima kasih, kami boleh dikuatkan pada hari ini oleh firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Francis, thank you. Shalom. Shalom.